فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du, alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, kemudian juga para santri sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bertawajuh, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan, diturunkannya rahmat, kemudian mendapatkan kemuliaan dengan berkumpul dengan bersama para malaikat. Dan bahkan yang terakhir, Allah membangga-banggakan para hamba-hambanya yang bermajelis ilmu. Oleh karena itu, seharusnya dengan alasan-alasan yang sebagian kecil tadi, keutamaan bermajelis ilmu menjadikan kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Walaupun sekarang sudah dimudahkan dengan fasilitas teknologi, ya, aplikasi segala macam, antum bisa duduk berdiam diri di kamar, yang penting banyak kuota, ya kan, bisa lihat sekian banyak ceramah. Namun tentu itu tidak bisa mengalahkan keutamaan hadir langsung ke majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebagai umatnya Rasulullah kita juga selalu untuk berusaha mencontoh, melaksanakan, menjalankan syariat-syariat yang telah beliau wariskan, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kemudian mencontoh akhlaknya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini malam Sabtu yang kelima, pekan yang kelima. Kemudian juga besok itu Sabtu, hari Sabtu juga kelima. Dan itu biasanya memang kita kajian gabungan lagi, ya. Maka pada malam hari ini khususnya memang saya ngambil tema tentang rumah tangga, ya, tentang suami istri. Nah, ternyata tadi pagi saya cari-cari, ternyata ada tema yang luar biasa. Pertama saya tengok penyakit, 12 penyakit dalam rumah tangga. Nah, ternyata ini memang bukan hanya 12 sebenarnya, tapi banyak. Mudah-mudahan 12 ini saja kalau sudah Bapak Ibu, khususnya yang sudah menikah, ya. Kalau yang masih jomblo berarti ilmu. Ya, kalau santri jelas jomblo semua. Tapi kalau ada ikhwannya, ada akhwatnya yang masih jomblo, nah ini berarti ilmu. Makanya santri pun santri kelas 3 aja saya suruh ikut. Ya, kelas 1 kelas 2 enggak usah dulu lah, suruh belajar aja di kelas. Maka sebagai ilmu, dan yang sudah berumah tangga tentunya juga sebagai evaluasi, muhasabah. Nah, jangan-jangan dari 12 penyakit ini salah satunya ada di rumah tangga kita, atau bahkan diborong semuanya. Ya, naudzubillah. Kalaupun ternyata ada, segera diobati. Karena kalau tubuh kita sakit, spontanitas kita cari obat untuk menyembuhkan sakit kita. Lah ini bagaimana kalau ternyata iman kita yang sakit, agama kita yang sakit? Artinya agama pada diri kita. Maka tentu harus lebih segera, lebih cepat, lebih tanggap untuk kita mengobatinya, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Nah, ternyata dalam menjalani hidup rumah tangga itu butuh untuk terus upgrade ilmu.
Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian yang menjadikan faktor rumah tangga itu retak, bahkan kemudian bercerai, itu karena suami istri tidak upgrade ilmu rumah tangga. Sudah merasa cukup kemarin sebelum menikah, sudah persiapan, atau bahkan sudah ikut kursus, ya, kursus 3 hari. Kalau di sini mungkin kita enggak, tapi kalau di Malaysia Bapak Ibu, itu kalau pasangan yang mau menikah itu ada kursusnya dulu. Jadi enggak sembarangan kemudian datangi KUA, daftar kapan mau nikah, enggak, di kursus dulu, bahkan dites kesehatan segala macam. Yang kalau saya perhatikan, saya lihat, saya tinjau, memang semuanya itu maslahat. Bukan berarti mempersulit menikah, tidak. Tapi kenapa? Lihat jangka waktu yang lebih panjang. Artinya apa? Banyak mungkin karena terburu-buru, pokoknya nikahkan aja. Akhirnya ternyata setahun, 2 tahun, bahkan tidak hitungan tahun, hitungan bulan, cerai. Kenapa? Menyepelekan ilmu dalam berumah tangga, khususnya kita sebagai umat Islam. Jelas Rasulullah SAW sudah mewariskan, sudah mengajarkan begitu banyak panduan-panduan untuk kita ikuti supaya rumah tangga kita berhasil. Perhatikan ini, rumah tangga yang berhasil itu bukan hanya rumah tangga yang berkumpul di dunia, tapi nanti juga di akhirat. Pak, antum mau kumpul sama istri di dunia aja? Di akhirat juga? Bu, itu kan Bu? Ada enggak? Nanti mudah-mudahan di akhirat suami saya ganti. Atau bapaknya, mudah-mudahan di akhirat istri saya ganti. Tapi di dunia masih dipakai. Lucu kan? Nah tentunya rumah tangga yang berhasil, rumah tangga yang maunya di dunia bersama. Bahkan mungkin kalau ditanya maunya sampai kakek nenek gitu kan. Tapi juga nanti di akhirat bersama. Tentunya bersamanya di mana? Di surga. Bukan sama-sama di neraka. Kompak kita ya, istriku di neraka. Nauzubillah. Ya. Tentunya bersama itu apa? Di akhirat, di surganya Allah. Bahkan bukan hanya suami istri, tapi juga anak-anak, bahkan keluarga besarnya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu harus menjadi moto dalam kehidupan keluarga berkeluarga kita. Menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya ketika ada keluarga suami yang berhasil menjaga anak istrinya dari api neraka, maka dia suami yang berhasil. Jadi suami yang berhasil itu bukan berarti bisa membangunkan rumah yang besar, memberikan mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, ngasih uang belanja 1 bulan berapa? Jutaan, miliaran, ratusan juta, bukan. Tapi yang berhasil menjaga anak istrinya dari api neraka. Nah maka ibu-ibu pun begitu. Suami yang baik itu adalah suami yang menjaga ibu, menegur ibu, meluruskan ibu, menjaga ibu dari api neraka. Bukan malah menjerumuskan, bukan malah minimal mendukung. Mendukung gini bagaimana? Kalau ditanya nggak mau kita masuk neraka, nggak mau, nggak ada yang mau. Tapi seringkali kelakuan kita Bu, perbuatan kita, keinginan kita mengajak kita ke neraka. Nafsu kita, syahwat kita, keinginan apa kita mengajak kita ke neraka. Tapi kita merasa aman saja. Nggak masalah ya, nggak apa-apa lah segala macam. Nah ini penting ya. Jadi ada 12 penyakit. Penyakit yang pertama Bapak Ibu, kutilan. Catat kutilan. Apa itu kutilan? Tahu kutilan ya? Tahu kutil-kutil itu? Siapa yang punya kutil sekarang? Berarti punya penyakit dalam rumah tangga. Kurang tahu ilmu pernikahan. Ini tadi saya katakan itu kepanjangannya, kutilan itu. Kurang tahu ilmu pernikahan. Ya. Nah, tentunya ilmu pernikahan sini bagaimana? Makanya rumah tangga itu akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Sekali lagi ilmu agama, bukan ilmu barat. Nah, ilmu agama suami istri yang mumpuni akan diberi kebaikan dalam rumah tangganya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ingat hadis Nabi, jangan sampai lupa, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan urusan agama. Kita ukur diri kita sendiri, seberapa jauh kita paham agama, seberapa jauh kita mampu amalkan agama kita.
maka sejauh itulah Allah ingin kebaikan bagi kita. Jelas ya? Nah, makanya di sini ilmu pernikahan jelas, nikah itu masuk dari bagian agama. Kata Rasul, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Enggak main-main Bapak Ibu. Kata Rasulullah, nikah itu termasuk dari sunnahku. Ya masuk dalam hal perkara agama. Sehingga diancam, siapa yang tidak suka sunnahku, artinya tidak mau menikah, maka jangan mengaku dari golonganku. Misalnya, saya nggak mau menikah, saya mau ibadah saja. Rasulullah marah. Ustaz, saya nggak mau menikah, saya mau menuntut ilmu saja. Rasulullah marah. Meskipun nanti kalau kita lihat dari sisi hukum pernikahan itu kan satu keadaan menjadi wajib, satu keadaan menjadi sunnah, satu keadaan menjadi mubah, makruh, bahkan menjadi haram. Tapi pada hakikatnya sunnah itu adalah, nikah itu adalah ibadah. Maka dalam Islam tidak dibenarkan melajang seumur hidup, kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang mengharuskan dia melajang. Contoh, kalau ternyata dia nikah nanti malah buat sengsara istrinya, mendolimi istri, ya udah nggak boleh menikah. Mungkin ada punya penyakit segala macam. Nah, itu lain. Tapi secara hakikat, secara asal, hukum menikah itu adalah sunnah, diperintahkan oleh syariat. Nah, meskipun diperintahkan, maka seorang harus paham dengan ilmu agama, maka pernikahan yang dia bangun mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Seperti kapal nahkoda, dia harus tahu peta, harus tahu kemana arah tujuan kapal ini akan berlayar. Kan nggak mungkin Bapak Ibu nahkoda naik kapal laut, ditanya mau kemana, udah pokoknya kita keliling-keliling aja laut. Ada yang gitu? Ada, pasti punya tujuan. Kenapa nikah? Ya, pokoknya nikah aja lah Ustaz. Terus nanti kalau terjadi apa-apa di tengah laut bagaimana? Kalau nggak punya ilmu mengatasi gelombang laut, mengatasi badai, itu punya ilmunya kan? Ada ilmu cara mengatasi. Nanti ketika menikah, kalau terjadi masalah bagaimana? Maaf Bapak Ibu, saya kasih satu contoh. Hari ini masih banyak kaum muslimin ketika terjadi misalnya kedurhakaan istri, ya, kedurhakaan nusyus. Kalau dalam Islam itu istilahnya nusyus. Istrinya durhaka, langsung nasihat sekali dua kali, langsung kemudian bilang, nggak bisa dipakai ini, cerai aja nih. Padahal dalam Al-Quran ditegaskan kan ada berapa tahapan? Ada 4. Nasihati dulu, nggak bisa baru dihajar. Belum, jangan langsung pukul. Nggak bisa nasihati, hajar. Apa hajar? Pisah ranjang. Banyak makna para ulama. Pisah ranjang itu ya tidurnya mungkin masih seranjang tapi dibelakangin, atau memang betul-betul pisah, nggak sekamar, atau didiami. Nggak bisa juga baru dipukul. Pukul bukan pukul maling, dipukul istri. Nggak bisa juga baru dipanggil putusan dari masing-masing keluarga untuk menyelesaikan. Nggak bisa juga baru memang harus talak. Nah, itu proses. Ini masih nasihat sekali dua kali udah pukul, udah salah prosesnya, sehingga terjadi apa? Kedoliman. Makanya Al-Quran memberikan panduan supaya apa? Supaya benar. Ada yang mungkin dinasihati saja lurus, ada yang nggak bisa, harus tahap kedua, diemin. Ada yang nggak bisa lagi, naik tahapan selanjutnya, pukul. Nah, tapi jangan kalau istri itu bisanya dinasihati sudah bisa, tapi langsung tepuk, pak, gitu kan? Kenapa? Tidak tahu ilmu pernikahan. Nah, makanya kalau anak-anak kita yang mau menikah, sudah usia mau menikah, tolong, kalau perlu tadi, kapan mau menikah? Tahun depan. Setahun ini betul-betul di kursus, supaya apa? Nanti tidak timbul kedurhakaan, tidak timbul kedoliman kepada istrinya, kepada suaminya, ya, apakah kepada suami atau kepada istri, atau nanti kepada anak-anak atau kepada mertua dan orang
Tua, hari ini banyak udah nikah dia, dianggapnya suaminya milik dia, bukan milik mertuanya. Akhirnya mertuanya dihalang-halangi dari suaminya. Nauzubillah. Kenapa? Tidak mengerti bahwasanya apapun ceritanya surga di bawah telapak kaki ibu bagi suami. Ini salah satu atau salah dua contoh. Masih banyak yang lain. Yang jelas apa? Ilmu agama itu harus mumpuni. Jadi kalau ilmu agama belum ada apa segala macam, tunggulah musibah, tunggu bencana yang akan datang. Mungkin bencana bukan tanah longsor, bukan gempa bumi, tapi apa? Cerai. Ustaz, cerai kan boleh, tapi hal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Hal yang mubah tapi paling dibenci oleh Allah, cerai. Kenapa? Kalau cerai itu setan yang berhasil menceraikan dikasih apa? Mahkota. Berarti kalau kita, nauzubillah kita, kalau ada pasangan suami istri cerai, pasangan muslim cerai, maka seakan-akan dia telah memberikan mahkota kepada setan. Berhasil memberikan salah satu bawahan iblis mendapatkan mahkota. Rela kita itu. Ya. Nauzubillah besok jumpa di neraka. Makasih ya, Bro. Kemarin di dunia gara-gara lu gue dapat mahkota dari raja iblis. Kenapa? Cerai. Nah, kecuali kalau memang terjadi hal-hal yang memang harus cerai, timbul mudarat segala macam. Ini hanya gara-gara masalah sepele cerai. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bukan berarti perceraian itu haram, tidak. Kalau memang sudah tidak ada ketemu jalan lagi, memang harus cerai, memang cerai. Tapi kita sudah sesuai dengan prosedur syariat. Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, kutuan. Apa kutuan? Banyak kutu itu. Kutuan itu apa? Kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Pak, selama ini tahu nggak tujuan nikahnya apa? Tahu nggak? Bu, tahu nggak Bu tujuan nikahnya apa, Bu? Ibadah. Apa salah satu tujuannya? Ibadah. Ibadah aja. Apa lagi? Menghasilkan keturunan. Bapaknya diem aja, malu-malu bapaknya ini. Ya. Nah itu termasuk tujuan pernikahan. Banyak tujuan pernikahan, diantaranya untuk sebagai ibadah, meningkatkan ibadah. Memang kata Nabi, iza tazawwajal abdu faqad istakmalal iman. Iza tazawwaju faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fil baqi. Kalau seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Maka sempurnakanlah, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Ibnu Qudamah menjelaskan, yang menjadikan manusia itu masuk ke neraka dua, kemaluan dan perut. Dua ini paling sering. Maka ketika dia sudah menikah, maka kemaluannya sudah teratasi. Tinggal apa? Perut. Ada penjelasan seperti itu. Ya. Jadi tujuan pernikahan itu ibadah, menghasilkan keturunan, menjaga kehormatan, naluri tabiat manusia, ya, mewujudkan keluarga yang islami, mencetak generasi yang soleha, bukan hanya keturunan Bu ya tadi, mencetak keturunan yang soleh dan soleh. Jadi kalau menghasilkan keturunan aja banyak, ya. Hewan pun menghasilkan keturunan. Tapi keturunan bagaimana kita? Yang soleh dan soleha. Generasi Rabbani, generasi Islam yang nantinya akan memberikan apa? Pahala jariah kepada kita. Ketika kita sudah meninggal, pahala terus ngalir. Kenapa? Anak kita yang selalu mendoakan kita. Jadi jangan yang kita pikirkan, nanti kalau saya mati, anak-anak saya kira-kira dapat harta saya nggak, kira-kira bisa nggak saya ngasih warisan. Boleh, silakan pikiran itu. Tapi yang paling penting pikiran apa? Kalau saya mati, anak saya ngirim pahala nggak sama saya? Kita memikirkan dia sibuk ngurus dunia dia, tapi ternyata dia nanti tak membantu akhirat kita. Ini bukan anak yang soleha, bukan anak yang soleh. Nah, di antara tujuan pernikahan, di antaranya yang lain untuk mendapatkan ketenangan. Surat Ar-Rum ayat 21. Yang tadi kita baca di muqaddimah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian rasa sayang dan cinta dan sayang. Nah, karena kalau nikah orang biasa bilang apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat samawa. Samara apa samawa? Samara. Nah, ini sering saya ingatkan Bapak Ibu, sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan hasil akhir. Bukan hasil akhir, tapi apa? Proses yang berketerusan dalam menjalani hidup rumah tangga. Itu bukan hasil akhir. Sakinah maksudnya apa? Sakinah, tenang, apapun masalah bisa diselesaikan. Mungkin kita nggak punya masalah dalam rumah tangga, terus ada masalah, tapi dia tetap bisa tenang. Mawaddah warahmah, tetap cinta, tetap sayang sama istrinya, sama suaminya. Jadi bukan hasil akhir. Paham ya? Jadi sakinah, mawaddah warahmah itu bukan hasil akhir, itu proses yang berketerusan. Hasil akhirnya di mana nanti? Di surga. Untuk mendapatkan ketenangan. Ya? Udah tenang nggak? Bapak-bapak udah tenang nggak sama ini? Udah tentram nggak? Diam aja. Hati-hati Bu. Ibu saya tanya, udah tenang Bu? Udah. Berarti Bu apa Bu? Nambah katanya. Bisa jadi itu, kalau satu nggak tenang berarti harus nambah lagi. Dua nggak tenang berarti nambah lagi 3. Tak tenang juga berarti, kalau dampak nggak tenang juga berarti ibu yang salah, bukan istrinya. Nanti suaminya yang bermasalah ini. Ibu pun gitu Bu, udah bersuami nggak tenang berarti cari kawan. Minta kawan Bu. Kok enak di suami semua Ustaz. Tapi kalau sudah satu sudah tenang, ya sudah. Tapi kadang masalah gitu loh ya. Nah makanya di antara tujuan pernikahan mencari ketenangan. Kalau kita sudah nikah nggak tenang, berarti ada yang salah dalam pernikahan kita. Ada wayar, ada kabel yang konslet. Harus dicari di mana itu. Bisa jadi mungkin suami nggak qudul basor, istri kurang bersyukur, bisa jadi di antaranya itu. Maka harus dicari. Kutuan. Yang ketiga, kusta. Makin parah ini penyakitnya. Tahu kusta ya? Kusta itu apa? Kurang sabar meraih cita. Namanya pernikahan itu kan rumah tangga pasti punya tujuan gitu. Ada cita-cita gitu ya. Mau apa? Mencetak anak-anak yang hafal Quran, itu kan salah satu cita. Mau membangun apa? Rumah Quran. Pokoknya banyak cita. Apakah cita-citanya itu orientasinya akhirat ataupun dunia, enggak ada masalah. Kalau orientasinya dunia tapi sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat, nggak ada masalah. Bapak Ibu punya cita-cita ngapain? Mau buat rumah besar. Kenapa mau besar-besar? Supaya nanti bisa manggil anak-anak masyarakat jiran tetangga untuk diajar ngaji. Nggak ada, mau bagus kan gitu kan? Kenapa buat rumah besar-besar? Saya mau sering, sebulan sekali, seminggu sekali mau jamu masyarakat miskin makan Ustaz di rumah. Bagus, nggak ada masalah. Nah, jadi dunianya untuk dapat akhiratnya. Jadi bukan kenapa dapatkan dunia untuk menikmati kepuasan dunia. Ini udah salah. Paham ya? Ini udah keliru. Tapi untuk apa dunianya luar-luar? Untuk agama, untuk perjuangan, untuk supaya lebih tinggi nanti di akhirat sana derajatnya. Naik tangga itu mesti dari tangga pertama. Ini kurang sabar meraih cita. Kenapa? Tadi di awal pernikahan banyak cita-citanya, seiring berjalan mulai lemah. Makanya harus sabar. Kenapa terjadi? Karena kurang sabar. Padahal ingat, naik tangga itu dari tangga pertama. Mungkin kita naik tangga langsung anak tangga 20. Enggak, dari pertama dulu. Sikit. Baru sampai puncak.
Seperti orang daki gunung, dari awal dari bawah, dari kaki gunung sampai di capek. Mana ada orang daki gunung sampai atas capek? Enggak. Capek, tapi keletihannya hilang dengan keberhasilan dia sampai di puncak. Artinya apa? Kebahagiaan di puncak tidak akan bisa dirasakan kecuali bagi orang yang sudah menempuh jalan yang panjang dan letih. Jangan kita lihat hari ini Bapak Ibu ada anak, kan ada kemarin viral kan, ibu seorang istri, suami istri punya anak 10 atau 12, semuanya hafal Quran. Jangan kita lihat hasilnya luar biasa gitu kan. Kita nggak tahu proses panjang dia. Yang kita lihat hasil akhir. Nah itulah kita bisanya lihat aja. Artinya apa? Kebahagiaan itu akan dirasakan ketika dia sudah melalui proses yang panjang. Kan gitu. Ya, proses yang panjang. Punya target SD, anak saya harus sekian hafal, sekian. Harus punya target Bapak Ibu. Kapan lagi kalau nggak dari sekarang? Misalnya kita mau punya target cita-cita anak kita hafal Quran. Mulailah. Anak saya Farhan udah setengah juz surah An-Naba. Udah setengah juz. Yang kelas 1 nggak ada kelas 1. Ya, banyak santri yang kalah. Udah setengah juz Farhan. Jadi harus dimulai dari sekarang. Ustaz, saya kan nggak guru, nggak ustaz. Memang kalau anak hafal Quran bapaknya mamanya harus ustazah. Kan gitu. Nah, dimulai. Saya nggak perlu sampaikan lagi masalah itu. Penguatnya apa? Ingat surat firman Allah surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu la'al wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran. Kalau sudah mulai melemah, sabar lagi. Itulah suami istri saling menguatkan. Suaminya mulai lemah, istrinya menguatkan. Istrinya mulai lemah, suaminya menguatkan. Dua-dua mulai melemah. Gimana? Antuk kan gitu ya? Ya saling menguatkan, saling mengingatkan, saling meluruskan. Ini yang ketiga, kusta. Yang keempat, kudis. Tahu kudis ya? Mungkin setiap kita punya di kaki-kaki itu kudis-kudis, bekas kudis. Apa kudis? Kurang urus duit selalu habis. Kok penghasilan suami sekian banyak, habis saja, nggak pernah cukup. Ya dikasih suami sebulan 1 juta habis, dikasih 2 juta pun habis. Kenapa ini akhirnya berantem? Dibilang istri boros, dibilang suami pelit, ya kan gitu kan? Tetangga itu istrinya dikasih 5 juta lagi. Awak kasih 2 juta ya wajarlah habis. Loh bulan lalu 1 juta habis juga, ya apalagi 1 juta kata istri. Dah, akhirnya nggak bersyukur kata suami, begaduh kan? Masya Allah. Maka manajemen keuangan yang tidak cakap, maksud cakap itu tahu ya, tidak teliti, tidak paten, tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak bisa menahan diri untuk belanja yang tidak penting dan mengabaikan kebutuhan yang pokok dan jangka panjang. Biasanya karena sifat boros, apa yang diinginkan beli. Makanya saya sering kasih tahu ya, dalam rumah tangga itu beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah ini khususnya ibu-ibu, walaupun bapak-bapaknya juga banyak. Pengen ini beli, pengen itu beli, padahal nggak butuh atau belum butuh. Lihat skala prioritas. Ya. Jadi dalam mengatur keuangan itu penting dalam Islam, bukan asal-asalan. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Janganlah kalian menghambur-hamburkan, memboros-boroskan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Jadi boros itu, mubazir itu bukan hanya makan nasi berlebih, gitu loh. Makan nasi nggak habis, datang ke pesta, ya. Ini saya sering ini dengar
Masih ada di antara jamaah kita ngaji kalau makan itu makan ke pesta, makan undangan walimah, akikah, ambil banyak-banyak tapi kemudian nggak dihabisi. Dah ngaji kok gitu ya? Ini tanda tanya ini. Oh tadi nyuapin anaknya nggak habis, nggak alasan itu. Nah ini coba, apakah bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Tak tahulah. Bukan hanya itu boros mubazir, iya, tapi bukan hanya itu. Tadi memboros, menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak penting atau tidak jadi skala prioritas. Sehingga apa? Ujung-ujungnya menuntut lebih kepada suami. Suami capek, akhirnya menuduh istri tidak bersyukur. Apalagi sampai berdalih, Bu. Ustadz Hindun itu ngambil uang, suaminya diam-diam dibolehkan Rasul. Ya memang tahu keadaan, jujur. Abu Sufyan itu apa? Menahan hartanya, pelit, diambil. Kalau memang suami ibu pelit ya sudah. Ini udah semua dikeluarkan, kantongnya pun udah bolong-bolong dikeluarkan gitu loh. Dibilang juga pelit gitu suami. Atau dibilang juga malas kerja. Jangan sampai ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Nah makanya manajemen keuangan itu perlu.